Bagaimana kabarnya? Salam Karangger. Masih semangat? Kita baca surat-surat pendek dulu ya. Surat An-Nasr. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang masuk hari ini? Siapa? Semangat? Sakit? Oh ya, kita sebelum mempelajari materi kali ini, lihat dulu di layar ya. Nah, ini materi kali ini yang kita bahas yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini yang kita bahas. Jadi metode yang kali ini saya lakukan yaitu metode DBL. Ada yang tahu metode DBL itu apa? Belum tahu? Oke. Metode DBL adalah diferensiasi based learning. Itu yang kita pakai untuk pembelajaran kali ini dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Capaian pembelajarannya apa? Ini yang kita harapkan di materi kali ini peserta didik mampu menampilkan sikap iman kepada kitab-kitab Allah dalam praktek nyata di kehidupan sehari-hari melalui kerja kelompok. Ini yang kita harapkan. Jadi apa? Sampai nanti setelah mempelajari ini nanti sampai bisa menerapkan, menampilkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tujuannya, capaiannya. Oke, lanjut. Untuk tujuannya ini kompetensi awal ya. Siswa mengenal beberapa nama-nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua, siswa memahami bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Ya, setelah sini tidak boleh berbicara sih. Yang ketiga, siswa memahami bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan dan berlaku untuk umat manusia. Oke, kita bahas dulu. Ada yang tahu iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Tiga. Oke, ada berapa rukun iman itu? 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah.
Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Itu iman. Wajib kita ketahui, ya. Paham ya? Nah, kalau ini yang kita bahas itu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu ada berapa jumlahnya kitab-kitab Allah? 4. Bagus. Kelompok 1 apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagus. Kelompok 2, kitab yang terakhir turun kitab apa? Al-Quran. Bagus. Kelompok 3, yang kedua, kitab yang turun kitab apa? Kitab yang kedua, Zabur. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Masih semangat ya. Oke. Itu yang kita bahas nanti. Dan tahu nabi-nabinya yang kita bahas. Selain itu, oke. Tepuk semangat. Masih semangat. Oke, kita lanjut. Untuk profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, mandiri, bertawakal, kreatif, bergotong royong dan bergotong ini. Oke, kita lanjut. Pendidikan. Jadi semua sini, biar tahu. Aktori mungkin semua fokus. Tujuan kegiatan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu menciptakan produk kreatif seperti video edukasi, infografis, dan menjelaskan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah melalui tayangan video dengan benar. Makanya ini tujuannya supaya kalian apa? Paham, memahami, bisa membuat produk-produk kreatif melalui tayangan video nanti yang saya sajikan. Bisa mempresentasikan masalah-masalah yang ada di video nanti. Makanya nanti saya bentuk kelompok 1, 2, 3 ya. Oke, yang fokus ya dari sini. Diam. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun ceramah dan naskah drama tentang penerapan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui diskusi kelompok ini. Makanya, jadi ini nanti yang kedua yang diharapkan sampai mulai pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah melalui model diferensiasi based learning. Nah, ini nanti saya kelompokkan jadi 3 ya. Karena apa? Ini nanti yang ini mengerjakan membuat pohon faktor, yang ini mengerjakan di tayangan video, yang ini melakukan apa namanya itu diskusi kelompok. Jadi nanti namanya berdiferensiasi based learning modelnya ya, biar kalian paham. Jadi nanti tergantung sampai minatnya kemana. Paham ya? Oke, konsepnya lanjut. Siswa memahami bahwa kitab-kitab Allah tidak hanya sebagai teks sejarah, tetapi juga sebagai sumber pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti mengutamakan kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab ini. Kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa kitab-kitab Allah ini menjelaskan tentang apa saja. Masih ingat? Yang pertama tentang hukum-hukum syariat. Yang kedua tentang apa? Keesaan Allah, tentang kejujuran, tentang toleransi, tentang tanggung jawab. Makanya kitab-kitab kemarin itu menjelaskan sangat bagus sekali, menerangkan isi-isi di dalam kitab itu berbeda
berbeda-beda. Saya ulangi lagi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Bagus. Kitab Taurat Musa. Kitab Al-Quran masih ingat berarti? Tak lupa ya? Nah, kitab-kitab Allah. Lanjut. Kenapa sih kita itu kok harus percaya kepada kitab-kitabnya Allah? Mengapa? Ya? Karena kitab-kitab Allah itu wahyu dari Allah, firman-Nya Allah, ya. Makanya kita wajib percaya, harus yakin. Makanya beda, buku sama kitab beda, betul nggak? Nah, apa bedanya yang tahu? Kalau kitab-kitabnya Allah itu firman-Nya Allah, ucapannya Allah yang dibukukan, betul nggak? Kalau buku ini karangannya manusia beda karangannya manusia sama Allah ini. Yang kedua, apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Kemarin sudah saya jelaskan. Masih ingat? Kalau kitab itu sudah berupa buku. Kalau suhuf masih berupa lembaran. Apa? Kitab itu berupa buku. Kalau suhuf masih berupa lembaran. Bagus, masih ingat ini berarti. Oke, sekarang fungsi kitab Allah. Nah, ini nanti apa soalnya? Ingat-ingat. Ditulis itu. Yang berisi wahyu tertentu itu tadi. Suhuf itu masih berupa lembaran, belum dijilid, belum dijadikan buku. Kalau kita sudah dijadikan buku, seperti kitab Al-Quran ya, sudah tebal. Tapi kalau suhuf masih lembaran, belum dibukukan. Paham ya? Lanjut. Fungsi kitab Allah nih sebagai pedoman hidup, penjelas kebenaran dan sumber hukum. Ini paham? Apa sih fungsinya Allah ini menurunkan kitab-kitab kepada manusia atau kepada para nabi? Ini bisa tahu kan? Fungsinya apa? Sebagai pedoman hidup. Orang kalau tidak mempunyai pegangan atau pedoman nanti akan menjadi salah arah. Betul nggak? Salah arah, gak tahu jalan. Kenapa? Gak punya pedoman hidup. Pedoman hidup ini penting. Tahu mana yang halal, mana yang haram, mana tahu yang jelek, mana yang bagus. Ini fungsinya apa? Haram. Penjelas kebenaran. Ini fungsinya lagi. Kitabnya Allah itu sebagai apa? Penjelas kebenaran, bahwa di situ semua kitab yang jumlahnya 4 menjelaskan bahwa Allah yang wajib kita sembah. Paham? Gak ada orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon. Di kitab situ semua mengajarkan menyembah kepada Allah. Gak ada. Kamu menyembah pohon, menyembah patung, tidak ada. Semua kitab-kitabnya Allah mengajarkan, menjelaskan kebenaran. Yang ketiga, sebagai sumber hukum. Makanya orang yang mencuri hukumannya apa? Di situ sudah ada. Dipotong tangan kanannya, mencuri 1 kali. Mencuri 2 kali, dipotong kakinya dan kiri. Untuk 3 kali, tangan kirinya dipotong. Iya situ semua. 4 kali, kakinya dipotong dari buntung. Dibiarkan nanti hukumannya di akhirat dibakar
mulai. Ya, gimana? Paham ya? Jadi kalau tidak dijalankan hukum-hukum syariat yang ada di dalam kitab-kitabnya Allah, terutama kitab Al-Quran, di akhirat nanti lebih pedih hukumannya, lebih mengerikan. Tapi kalau di dunia orang mencuri dipotong, di akhirat tidak dihukum lagi. Tapi di Indonesia kan tidak berlaku di sini karena tidak menjadi hukum syariat Islam, tidak bisa dijalankan. Makanya nanti orang yang mencuri nanti dihukumnya di neraka, dipotong sama polisi. Itu mencuri hak orang lain. Oke? Lanjut. Nah, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah ini penting. Sampai yakin, mantap iman, apa artinya tadi? Percaya, yakin. Ini fungsinya, manfaatnya. Mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketaatan. Sampai luwih dengan Gusti Allah. Luwih kata Gusti Allah. Sampai semua, ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, yang barokah. Luwih didengar sama Allah. Kenapa? Sampai ini mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Terusnya, meningkatkan ketaatan. Sembayang ini tambah teman, ngaji ini tambah teman. Di sini ada yang nggak belajar mengaji? Semua belajar mengaji? Oke, bagus. Penting. Kemudian rasa toleransi antar umat beragama. Tak boleh saling mengejek. Oh, Kristen itu tak boleh. Oh, ini toleransi, menghargai orang lain. Paham? Dengarkan ya, tentang ya. Nah, ini penting. Tak boleh mengejek. Oh, kau lucu. Oh, gitu. Oh, Kristen Protestan tak boleh. Kita harus saling toleransi. Semak ya. Pastikan video dan sejarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qur'an ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi dapat kita simpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Meyakini dengan sepenuh hati serta disampaikan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasulnya yang bertujuan sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Keyakinan ini haruslah ditanamkan dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan atau perilaku sehari-hari. Mengimani bahwa semua kitab dan suhud merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Iman kepada kitab juga berarti mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan, baik diketahui namanya atau tidak. Beriman kepada kitab Allah juga membenarkan berita-berita yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan menghargai perbedaan, saling menghormati antara sesama, serta saling bekerja kolaborasi dalam membangun masyarakat. Hanya sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu mengenai ucapan maupun pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Saya kira-kira sudah paham dengan materi tadi? Tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Bagus. Tepuk semangat. Oke, saya di kesimpulan sedikit ya. Jadi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi apa sih iman kitab-kitab itu? Yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Jumlahnya ada berapa? Apa saja? Injil, Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Soalnya beda.
berdua ya, berdua. 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 Berbeda-beda, antar kelompok 1, 2, 3 berbeda-beda. Boleh diskusi kelompok. Soalnya ada yang mengerjakan isian, ada yang menyimak video tadi, ada yang membuat pohon pohon. Lihat di video ini. Nah, lihat di video. Oke, kelompok 1 dulu, amati di video ini. Diamati dulu kelompok 1. Setelah diamati, sekarang coba simpulkan sampai tulis di situ di lembar kerja. Oke, siap? Siap. Untuk kelompok 2, lihat sini semua. Kitab-kitabnya Allah kan ada 4. Ya. Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Oke? Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi siapa? Paham kelompok 2? Paham ya? Oke. Sekarang kelompok 3 dilihat di layar. Kitab apa ini? Nah, kitab Injil. Ini sampai amati. Kemudian di garis besar kamu tulis di lembar kerja situ. Kitab Injil ini loh. Apa sih isinya? Kamu tulis di lembar kerja. Ini isinya kamu tulis. Paham? Kelompok 3 paham soalnya ini? Kelompok 2 tadi paham ya? Oke. Kelompok 1 juga paham? Paham? Sudah paling dibaca. Ya, apa saja ketemunya Allah? Paham? Oke, bagus, tepuk tangan semua kelompok 1. Bagus ya. Nomor 2, siapa tadi nabi-nabi yang menerima kitab-kitabnya Allah? 1, Musa, terus Daud, terus Isa, yang terakhir Muhammad. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul. Kelompok 3 tadi menggambar pohon beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah selesai? Sudahnya coba ditunjukkan? Ya kan? Oke, bagus. Bagus ya? Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Pohon LKPD berbasis audiens pendengaran. Yang kedua, kelompok 2 berbasis video. Yang terakhir berbasis kinestetik atau pekerjaan atau praktek bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Salam karakter. Apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Sidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.